Halo guys, selamat datang di channel Bang Gendul ya. Kali ini aku mau review custom ROM ini, MIUI CHAF 1257 by Zenitsu ID. Jadi bukan Om Grimis ya, atau bukan Om Faiz yang bikin ya ini. Ini dari Zenitsu ID dengan file size-nya sekitar 2,0 GB. Statusnya free. Kalau pengen status yang berbayar ada di bawahnya sini ya guys. Ini ada yang berbayar, yang donasi. Tapi aku mau coba ini aja dulu. Oke, dalamannya itu ada banyak bloatware sebenarnya ya. Ada bloatware bawaannya dan nggak dihapus sama Kang Zenitsu ini. Tapi bisa kita uninstall guys ya. Ada lumayan banyak sih yang bisa kita uninstall. Dan kita cek dulu untuk Magisnya. Untuk Magis seperti ini, kita cek safety netnya. Dan bisa tercentang biru semua ya. Kemudian untuk kamera yang dipakai di sini sudah pakai kamera MIUI 12 seperti ini tampilannya. Kalau untuk soal kamera ini kayaknya sih nggak ada kendala ya kayaknya. Watermark juga mau muncul dan untuk fitur-fiturnya juga berfungsi dengan baik. Kita langsung aja ke dalamannya ya, biar nggak lama-lama. Di custom ROM ini yang diandalkan adalah ekstra fiturnya ini ya, ada tampilan ini customisasi di bagian tampilannya, terutama untuk status bar. Kalian bisa pilih di sini, ada beberapa pilihan di situ. Di sini aku pakai yang custom 2, itu dual bar ya, kayak gitu ya atas itu tampilannya. Cuman sayang banget kalau kita ganti dia harus restart UI-nya seperti ini, jadi memakan waktu dan harus bersabar ya. Nah, nggak bisa langsung diterapin gitu aja, jadi harus mati dulu HP-nya. Kemudian di bawahnya ada menu seperti ini, kalian bisa pilih-pilih sendiri. Terus karena ini tadi versinya free ya, karena ini versinya free, jadi ada beberapa menu yang terkunci guys ya. Kalau animation dan display ini masih bisa kita buka, tapi untuk bawahnya quick setting, lock screen, home screen, tema. Terus kalau pulsa ini bisa kita buka ya. Pulsa ini dia mau muncul di dalamnya navibar ya, bukan di atasnya. Kalau kemarin kan dia munculnya di atasnya, tapi ini sudah ada di dalam navibarnya guys. Terus untuk header dan background bisa kita buka juga, tapi kalau untuk custom font, personal network ini bisa, custom font ini nggak bisa. Terus ada outer setting di sini, nggak ada Zenpart ya, di bagian menu settingnya ini nggak ada, cuman untuk Zenpartnya itu bisa langsung kita akses lewat sini guys. Nah ini dia ada Zenpart, kita bisa klik. Di bagian Zenpart ini kayak Xiaomi Park gitu ya, ada display color kalibrasi, FPS info, spektrum juga, jadi kita bisa pilih mau dipakai apa custom ROM-nya. Terus ada BOS-BOS-nya di sini, enable to BOS, GPU, CPU BOS ya. Di bawahnya juga ada direct juga di sini. Terus ada headphone gain buat ngatur atau besar kecilin mikrofonnya. Misalkan hasil mikrofon kalian kurang gede, kalian tinggal geser aja ini ke kanan. Di bawahnya ada kayak gitu dah, ini mentok ya paling bawah. Terus untuk SIM card dan mobile network kita cek dulu untuk preferred network tipe, dan sayang banget cuma 3 pilihan doang, seharusnya sih bisa lebih banyak lagi ya. Connection dan sharing seperti ini tampilannya, apakah ini bisa dipakai buat sharing VPN aku nggak tahu. Tapi kalau lihat di sini ada menu VPN-nya ya, tapi kalau dipakai sharing VPN bisa apa enggak tahu guys. Terus ada wallpaper dan personalization kayak gini tampilannya. Untuk font yang aku pakai ini dia namanya. Kalau untuk fitur-fitur yang lain ya masih mirip kayak MIUI biasanya ya guys, kayak control centernya ini bisa kita hidupin juga, tampilannya seperti ini, transparan ngeblur gitu ya. Kita geser ke kiri ke kanan nggak bisa langsung ke notifikasi, jadi harus lihat sebelah kiri seperti ini baru bisa nampilin notifikasinya. Kemudian tapi kalau aku sih lebih suka pakai yang model lama aja ya. Kemudian untuk status barnya kayak gini, bisa nampilin show 5G ya, tapi ini jelas fake ya, karena 5G nya ini sebenarnya 4G gitu maksudnya, tapi terbacanya atau tertulisnya 5G di situ. Kalau untuk fitur yang lain kayak password dan security ini aman, nggak ada kendala. Terus kita cek di bagian additional setting, untuk bahasanya jelas aja udah bahasa Indonesia ya. Jadi buat kamu yang suka nanya-nanya bahasa, kalau misalnya custom ROM-nya itu dibuat atau dibikin oleh orang Indonesia, jadi ya jelas saja itu sudah pasti ada bahasa Indonesianya, kayak semacam MIUI CHAF, terus Wolf OS, terus Ancient, Nusantara, itu pasti sudah ada bahasa Indonesianya, jadi ya nggak usah ditanya lagi. Kemudian untuk fitur tampilan powernya, kalau kita klik seperti ini, dan ini bisa kita ubah juga guys ya. Ubahnya di bagian
ekstra fitur tadi kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sih. Oh iya, ini dia tempatnya ada di animation dan display. Kalian bisa pilih di sini. Power menunya ada 3 pilihan tampilannya. Kemudian kalau untuk yang lain kayak seperti ini ya, di tampilan ini ya masih sama kayak MIUI pada umumnya. Seperti yang udah aku bilang tadi, nggak ada menu Xiaomi partnya dan adanya itu Zen part di sini, dan bisa kita akses langsung lewat apa ya namanya ini, quick settingnya ya guys. Tinggal klik aja gini. Terus kemudian untuk fiturnya ada perekam layar yang sekarang lagi aku pakai. Terus untuk wifi dan hotspotnya ini harus hybrid ya, harus bergantian. Kalau kita hidupin salah satu, yang satunya mati. Jadi ini nggak bisa kompak ya, nggak bisa jalan bareng. Disitu kalian bisa lihat aku lagi download Nusantara yang terbaru untuk Android 12. Jadi tunggu aja reviewnya. Untuk fitur yang lain, fitur yang ada di recent aplikasi, untuk cleaner ini bisa kita klik ya, dan bisa kita hapus sampahnya lewat sini. Kemudian untuk fitur yang lain kayak gini, bisa nampilin sisa RAM-nya yang ada di sini bagian pojok kanan atas. Terus untuk aplikasinya juga bisa kita kunci guys. Kemudian untuk hasil skor Antutunya dapat 182.000 sekian, temperatur baterainya 43 derajat Celcius, terus untuk CPU-nya 37 derajat Celcius. Rinciannya seperti ini. Kalau untuk CPU throttling coba kita cek dulu ya. Di sini aku biasa ngeceknya itu treat 100 dalam waktu 5 menit ya guys. Jadi untuk hasilnya emang lebih tinggi. Dari dulu aku nyetingnya seperti ini, jadi nggak aku ubah-ubah lagi karena biar sinkron aja ya sama antara video yang dulu sama yang sekarang. Ngetesnya ya perbandingannya kayak gitulah, biar sama, biar imbang. Kita tes sebentar untuk kernel yang bawaannya, dia pakai Nexus ya kalau nggak salah tadi, Nexus V8, dan hasilnya kayak gini. Kita coba cek beberapa detik dulu, paling enggak ya 1 menit apa 30 detikan ya, dan itu sudah turun ya. Baru beberapa detik dia udah turun karena emang custom ROM ini kalau dipakai main game itu kurang stabil ya. Kalau dipakai buka aplikasi gitu dia kurang smooth dan agak lama. Jadi mungkin kalau kalian punya punya kernel andalan yang lain, kalian bisa tes saja di custom ROM ini, dan ini kernelnya pakai Allcam ya. Oke, untuk tampilan dalamnya kayak gini guys. All speknya ini dia, Nexus kernel Lavender Q All V8 ya, bener. Ya wes, mungkin kita aja untuk review kali ini. Sorry kalau ada kekurangan. Kalau ada yang mau nambahin, ada yang mau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Aku dulu pamit undur diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.